Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Astuti Dimasutio dengan NIM 0101210190 dari kelas PAI 2D. Saya di sini akan menjalankan atau mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang diajar atau sebagai dosen pengampu oleh Bapak Ahmad Sulaiman MAG. Saya akan mencoba menjelaskan dari materi pertama sampai materi ke-6. Pada materi pertama, menjelaskan tentang urgensi, pengertian, ruang lingkup, dan manfaat mempelajari ilmu alamiah dasar. Yang pertama, dari aspek pertama, yaitu tentang resume yang disuruh oleh Bapak. Terus yang pertama itu adalah pengertian ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu alamiah dasar merupakan ilmu yang mempelajari alam dan gejala-gejalanya dalam konteks keterkaitan dengan manusia terhadap alam semesta. Terus yang kedua ada ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar itu meliputi 1. Fisika, 2. Kimia, dan yang ketiga adalah biologi. Terus yang pembahasan yang nomor ketiganya yaitu tentang objek pembahasan ilmu alamiah dasar, yaitu meliputi perkembangan pola pikir manusia, metode ilmiah yang menghasilkan sains dan pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bumi dan alam semesta, materi, energi, serta perubahannya, keanekaragaman hayati yang ada di bumi, pemanfaatan sumber daya alam, masalah-masalah yang ada dalam lingkungan hidup, dan teknologi terkini yang dibuat oleh manusia. Terus yang selanjutnya yang poin nomor 4 adalah tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar. Tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar yaitu ilmu alamiah dasar memberikan konsep dasar, konsep yang esensinya mengenai alam dan gejalanya. Terus yang kedua memberikan wawasan dan informasi mengenai gejala-gejala yang menjadi fondasi untuk mencari pengetahuan dan menjadi solusi atas masalah yang muncul di lingkungan sekitar. Terus manfaat mempelajari ilmu alamiah dasar maksudnya. 1. Mengembangkan apresiasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi kepada manusia. Terus yang keduanya mendorong dan mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada pengembangan diri manusia. Terus aspek yang kedua yaitu memberi tanggapan terhadap pertanyaan dan jawaban kelompok. Mungkin untuk kelompok yang pertama, dulu itu pas presentasinya melalui
chat live chat ya gitu. Jadi tidak berkomentar secara langsung di kolom komentar. Namun tanggapan saya mengenai ilmu alamiah dasar yaitu dengan kita mempelajari ilmu alamiah dasar, maka manusia akan lebih ingin berkembang lagi dengan melakukan percobaan-percobaan dan mencari tahu tentang lingkungan sekitarnya. Terus aspek yang ketiga yaitu meng-share link dari materi yang sedang dipelajari. Dan untuk materi yang pertama ini yaitu tentang urgensi pengertian dan ruang lingkup. Maka marilah kita belajar ilmu alamiah dasar agar wawasan dan pengetahuan kita semakin bertambah. Terus yang selanjutnya materi kedua yaitu tentang pola pikir manusia dan perkembangan pola pikir manusia. Aspek pertamanya yaitu penjelasan mengenai pertama pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang kepo, yang selalu ingin tahu. Manusia itu diciptakan paling sempurna di dunia ini dibanding makhluk-makhluk yang lain. Terus yang kedua yaitu akal. Akal merupakan satu daya atau kemampuan yang dimiliki manusia untuk memahami, mengingat, menganalisa, dan menyimpulkan. Dan dengan adanya akal ini, maka timbul rasa ingin tahu. Terus yang ketiga yaitu pengertian pola pikir manusia. Pola pikir manusia yaitu perkumpulan kepercayaan atau bagaimana kita berpikir yang dapat mempengaruhi perilaku atau sikap seseorang yang nantinya dapat menentukan level keberhasilan hidupnya. Terus dari aspek yang nomor 2, pas presentasi kelompok 2 atau pemateri materi yang kedua, saya bertanya, bagaimana sih proses pemikiran manusia yang kita kenal selama ini? Terus dijawab oleh Teh Nurul Karisa. Dia menjawab bahwasanya proses pemikiran manusia selama ini yang Teh Nurul Karisa tahu yaitu proses pemikiran manusia itu berawal dari rasa ingin tahu dan belajar sesuai dengan lingkungan dan situasi yang kita hadapi serta mencari tahu apa yang ingin kita tahu. Terus saya menyimpulkan, jadi awal mula pemikiran manusia itu adalah rasa ingin tahu dan kemudian belajar dan melakukan apa yang dia hasilkan dari hasil belajar tersebut. Terus aspek yang ketiga, dengan adanya dalam pemikiran manusia, marilah kita terus belajar dan memanfaatkan akal atau pemikiran kita dengan baik dan terus lakukan hal yang positif agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Terus materi yang ketiga yaitu tentang kelahiran ilmu alamiah dan hakikatnya. Sejarah ilmu alamiah dasar. Sejak manusia bersentuhan dengan alam melalui panca indera. Bersentuhan dengan panca indera ini menimbulkan pengalaman dan memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Terus yang kedua adalah kriteria ilmiah. Kriteria ilmiah itu terdiri dari dua macam, yaitu epistemologi ilmu dan aksiologi ilmu. Terus yang ketiga ada fungsi ilmu. Fungsi ilmu itu merupakan sumber pengetahuan
yang berfungsi memberikan penjelasan atau dugaan terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam usaha memecahkan masalahnya, manusia melakukan berbagai usaha. Terus yang keempat yaitu kriteria ilmu pengetahuan yang meliputi sistematis atau beruntun, memiliki objek, bermetode, dan berlaku untuk umum dan memiliki sistem. Kriteria ilmu pengetahuan ini, sebuah ilmu pengetahuan tidak dapat disebut ilmu pengetahuan kalau aspek-aspek atau kriteria ilmu pengetahuan yang barusan saya sebutkan itu tidak ada. Terus aspek yang kedua, ini ada Kang Adang yang bertanya kepada kelompok yang presentasi. Menurut tanggapan saya jawabannya emang sudah bagus ya, betul sekali bahwasanya bila kita ingin melahirkan penemuan-penemuan baru, maka kita harus terus belajar. Itu kunci utamanya ya. Terus aspek yang ketiga yaitu manusia. Dengan adanya ilmu alamiah yang berkembang ini, marilah kita terus berpikir positif dan mengolah pikiran kita supaya pengetahuan dan wawasan kita semakin banyak dan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Sekarang materi keempat, yaitu tentang metode ilmiah sebagai bangunan sains dan teknologi. Yang pertama yaitu ciri-ciri metode ilmiah yang meliputi harus berdasarkan fakta, terbebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisa, dan memakai hipotesa. Adapun langkah-langkah metode ilmiah itu yaitu penginderaan, perumusan masalah, hipotesis atau jawaban sementara, eksperimen atau pencobaan, dan membuat teori, kemudian menyimpulkan. Peran metode ilmiah itu yaitu sebagai dasar atau fondasi lahirnya teknologi. Dan kesimpulannya, sains dan teknologi telah merekat erat pada hidup manusia. Dan mengembangkan sains pun menjadi hal yang sangat penting bagi manusia. Perkembangan sains dan teknologi saat ini harus berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus. Ini ada pertanyaan dari Teh Sofura kepada Teh Hilma yang presentasi. Menurut tanggapan saya memang dampak dari sains dan teknologi itu sungguh banyak. Dan benar jawaban materi bahwasanya pengetahuan adalah hal yang paling besar manfaatnya. Adapun dengan kita mengetahui tahapan-tahapan metode ilmiah ini diharapkan manusia dapat berpikir rasional, membangun pengetahuan yang sesuai dengan fakta. Terus yang kelima, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan manusia, mempelajari
iptek zaman sekarang ini sangat penting ya, karena hampir semua kehidupan yang kita jalani ini pasti berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun contoh dari iptek itu yaitu seperti telepon seluler, satelit, komputer, laptop, dan lain-lain sebagainya. Manfaat iptek atau manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi banyak sekali ya, seperti mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dibutuhkan, dan waktu yang digunakannya pun lebih efisien. Dan banyak lagi yang lainnya. Terus dampak positif dari iptek adalah memberikan berbagai kemudahan, mempermudah meluasnya berbagai informasi, dan hal lain sebagainya. Adapun dampak negatif dari ilmu iptek adalah banyaknya hoaks atau berita bohong, disintegrasi, kecenderungan sikap antisosial, dan rusaknya lingkungan alam, dan yang lainnya. Terus yang selanjutnya, pertanyaan dari Teh Siska kepada Teh Gina, bagaimana sih peranan iptek dalam suatu negara? Kemudian Teh Gina menjawab, peranan iptek dalam suatu negara adalah sebagai alat untuk pertahanan dan keamanan negara. Karena dengan adanya iptek, maka pengawasan menjadi lebih mudah dan terjangkau. Dan tanggapan saya, iptek memang menjadi peranan yang penting bagi sebuah negara. Maka dari itu harus memperhatikan perkembangan iptek yang terjadi di negara tersebut. Dengan kita mempelajari iptek pada zaman sekarang ini, marilah kita terus berusaha menggunakan iptek untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan. Materi yang keenam yaitu tentang dan dampak perkembangan sains bagi peradaban manusia. Pertama, pengertian sains. Sains merupakan salah satu jenis pengetahuan yang dapat diketahui manusia. Sains yaitu pengetahuan atau knowledge yang didapatkan secara sistematis tentang struktur dan perilaku dari segala fenomena yang ada di alam. Urgensi mempelajari sains adalah memberikan wawasan akan konsep yang berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari. Terus dampak sains, dampak positif sains yaitu menjadi sumber pengetahuan yang selalu berkembang, meningkatkan dan memperlancar kinerja umat manusia, meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, dan yang lainnya. Adapun dampak negatifnya yaitu maraknya kemerosotan moral, manusia dimanjakan dengan teknologi yang dibuat sehingga lalai, terjadinya polusi udara, air, dan tanah, rusaknya ekosistem dan pergaulan bebas, dan hal yang lainnya. Adapun ancaman sains, yaitu yang pertama, ancaman terhadap kehidupan dengan senjata biologis, ancaman tindak kriminal, ancaman kesehatan, ancaman kerusakan tubuh, dan ancaman perpindahan gender. Ini ada Kang Wildan, perwakilan dari kelompok 8 yang bertanya, apa peranan iptek dalam kehidupan sehari-hari? Kebetulan saya sendiri yang presentasi, jadi saya menjawab. Peranan iptek dalam kehidupan sehari-hari yaitu mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, waktu yang digunakan lebih efisien, informasi yang diperoleh juga lebih akurat ya. Peranan iptek untuk kehidupan sehari-hari kita memang banyak dan dapat mempermudah kita dalam melakukan banyak hal baik pekerjaan maupun tugas dari kampus atau sekolah. Contohnya seperti alat transportasi motor yang lebih mempercepat kita ke suatu tempat gitu ya. Terus handphone
laptop, komputer, dan yang lainnya. Manfaat iptek untuk kehidupan kita, mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dibutuhkan, waktu yang digunakan lebih efisien, mempermudah sistem pembelajaran, dan hal yang lain sebagainya. Dan iptek menjadi hal yang sudah melekat pada diri setiap individu di zaman sekarang ini. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan kemajuan iptek ini dengan sebaik mungkin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan salah diucapkan oleh saya. Sekian dari saya, mudah-mudahan dosen pengampu ilmu alamiah dasar dapat menerima hasil UTS saya ini dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.